الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقني فهما جيدا يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqna ilman yanfa'una. Mari kita mulai majlis kita dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah innama jadi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atul Qur'an wa hifdzuhu. Al-Qur'an afdhalul dzikri. Al-Qur'an afdalu min sa'iril dzikri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rabbi subhanahu wa ta'ala man syaghala al-Qur'an wa dzikri an mas'alati uqtihi afdalu ma aqar min as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'ilil kalam ka fadlillahi ta'ala an khalqihi ila akhirih. Kita berbicara di akhir terkait dengan keutamaan daripada sholat-sholat sunnah. Yang lalu kita berbicara pertama bahwasanya yang namanya sholat-sholat sunnah itu ya pertama yaitu ada qabla sholatil fajr, yaitu 2 rakaat sebelum menunaikan sholat sunnah fajar, 2 rakaat ya. Nah, dalam pendapat ini mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan la yuqta, tidak ada qada ya ala sa'ir sunnah. Jadi tidak ada qada terkait dengan semua sholat-sholat sunnah siwal fajri. Kata mazhab Imam Abu Hanifah dalam Hanafi mengatakan kecuali sholat sunnah fajar idza fatat ma'ahu wa qada'u min yawmihi qabla az-zawal, maka dia boleh mengqada ya salat sunnah fajar itu sebelum masuk waktu zuhur ya. Contohnya begini, kalau tadi bapak salat subuh kemudian terlupakan atau tertinggal, kita sampai di masjid, sampai di mushola tahu-tahu udah qomat, belum sempat kita mengerjakan sholat sunnah fajar, maka menurut mazhab Hanafi boleh diqadha nanti itu waktu duha ya, jadi boleh diqadha. Itu menurut mazhab Hanafi. Kenapa? Karena satu riwayat hadis mengatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Nabi itu lam yakun nabiyyu ala syai'in minal nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Aisyah meriwayatkan bahwasanya tidak ada sholat-sholat sunnah yang begitu Rasulullah konsentrasi, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka di hadis lain dikatakan rak'ata al-fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan isinya ya. Nah, ini yang menjadikan dasar bahwa sholat sunnah fajar menurut mazhab Hanafi, saya ulangi, menurut mazhab Hanafi boleh diqadha ya. Nah, kan kemarin menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i sholat sunnah itu 2 macam, ada yang disunnahkan berjamaah, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Nah, sedangkan ini kita jelasin lagi nih, di antara sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah adalah sholat qobliyah ba'diyah rawatib.
Nah, sholat rawatib itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, pandangan mazhab Hanafi karena Rasulullah sangat memperhatikan sholat sunnah sebelum subuh ini, maka mazhab Hanafi mengatakan boleh diqadha. Kenapa? Karena Rasulullah itu sangat perhatian terhadap sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini. Nah, kemudian yang kedua setelah sunnah apa lagi? Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang menjelaskan terkait dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, atau qabla jum'ati, atau sebelum Jumat, bitaslimatin wahidatin, atau dengan satu salam, artinya langsung 4 boleh. Ya, di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqum arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Baginda Nabi itu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Kemudian warak'atani ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa yundab, dan disunahkan ayatum balaha rak'ataini. Ya. Dan juga wa arba'u ba'da jum'ah bitaslimatil wahidatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Kalau ada orang yang mengerjakan sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, harramahullahu 'alan nar, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Ya. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarqa'u min qabla al-jum'ati arba'an la yafsulu fi syai'in min kunna wa arba'an ba'daha. Karena Nabi mengerjakan Jumat itu qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Ya, ini. Jadi orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, hadis Nabi menjelaskan haramahullah, Allah haramkan dia dari api neraka. Nanti baru saya simpulkan. Warak'atani, dan 2 rakaat ba'dal maghrib. Maghrib itu 2 rakaat ba'diyah. Qobliyahnya tidak disebutkan. Tetapi kalau kita mau ngerjain boleh. Ya. Kemudian warak'atani ba'da fardhu isya. Isya itu adanya juga ba'diyah. Jadi maghrib itu adanya ba'diyah, isya itu adanya ba'diyah. Nah, ini yang saya ingin simpulkan terkait dengan hadisnya. Hadis Nabi mengatakan, "Faman shalla fi yawmin wa lailatin 16 rak'atan siwal maktubah banallahu lahu baitan fil jannah." Walabdil Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man shalla 16 rak'atan fi yaumin wa lailatin bana lahu bihinna baitun fil jannah. Wa riwayat Tirmizi, dalam riwayat Imam At-Tirmizi, man shalla fi yaumin wa lailatin 16 rak'atan bana lahu baitan fil jannah. Ya, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani, dan 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'atani ba'dal isya. Hitungan 12-nya gimana? Di sini dijelaskan 4 rakaat sebelum zuhur tambah 2 rakaat setelah zuhur jadi 6, tambah 2 rakaat setelah maghrib jadi 8, wa rak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa rak'atani qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Total semua 12. Kalau hitungan rawatib semuanya 17.
Kalau hitungan rawatib, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, 6, sebelum asar 4, 10, setelah maghrib 2, 12, setelah isya 3, 2, bagiannya 1, witir. Sebelum subuh 2, semua total 17 rakaat. Ini dikatakan begini, ada 3 riwayat hadis, Muslim dan Tirmizi meriwayatkan hadis ini. Kalau ada orang yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bikinkan istana di surga. Nah, hitungan 12 itu gimana? Subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, berapa ini? 8, setelah maghrib 2, 10, setelah isya berapa semua? 12. Dalam di sini mazhab mengatakan kalau kita kerjain ini sholat sunnah di 12 rakaat dalam seharian, Allah akan bikinkan kita istana di surga. Nah, sekarang kita checklist lah. Yang hari ini kemarin udah lewat dah. Besok kita checklist. Kalau subuh kita kerjain 2. Zuhur kan jarang kita kerjain, bagiannya 4, jarang tuh, umumnya 2. Taruhlah sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, 4, sama subuh tadi 2, 6. Ntar asar kita kerjain lagi kopian 2, berapa itu? 8, maghrib 2, 10 bisa 12 pas. Maka nanti Allah akan bikinkan kita satu istana. Kalau sehari semalam bisa kita kerjain kopiah 12 rakaat, Allah akan bikinkan kita istana. Lah kan tergantung kita nih. Kadang-kadang kita nih yang kagak mau, nggak pernah kita checklist. Kalau hitung-hitung beratnya di mana? Ya, ini masih gini Pak. Ini para sahabat berlomba-lomba luar biasa. Dia kejar supaya bisa selama 1 hari itu dia kerjakan 12 rakaat sholat sunnah. Supaya apa? Bisa Allah bikinkan kita di istana di surga. Coba deh kita lihat aja kita nih kalau ini besok kita targetin sampai nggak kita bikin 1 rumah, besok lagi Sabtu sampai nggak kita bikin 1 rumah, besok lagi Minggu bikin lagi, terus panjang. Seandainya sebulan 30 hari bisa kita kerjain full sebulan 30 hari, 30 istana kita diberikan. Kalau setahun 365 hari, kali sepanjang umur kita, berapa yang akan Allah berikan kita istana di surga? Taruhlah kita misalnya dalam sehari, dalam sebulan itu nggak bisa kita kerjain full. Taruh sebulan misalnya, taruh paling tinggi 10 hari. Itu kan seminggu 3 kali, itu masih lumayan dibandingkan tidak sama sekali dalam sebulan. Nah, maksud saya gini Pak, masa kita nggak bisa sih di usia-usia kita ini memanfaatkan waktu untuk melakukan sholat qobliyah ba'diyah? Ini 3 hadis riwayat Muslim, riwayat At-Tirmizi. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, banallahu baitan fil jannah, Allah akan kasih dia
satu istana di surga. Itu banyak yang kita dapetin. Kalau kita tetap mempertahankan sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur, qobliyah asar, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkannya dari api neraka. Makanya saya kaitkan dengan ayat yang mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas shalihin. Ya Allah, kalau bisa umur ini ditunda ya Allah. Yang dia mengerjakan dua, yang satu fa asaddaq, dia mau sedekah. Yang kedua wa aqum minas shalihin, dia pengen jadi orang yang saleh. Maksudnya gimana? Ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang benar-benar ini baik, yang punya nilai, dia kepengen gak tinggalin. Kita checklist apa? Setiap hari itu saya checklist, ya hari ini gak dapat, kejar 12 rakaat gak kejar, ya dan sekarang apalagi yang mau kita cari? Maksud saya gitu lah. Seandainya rumah kita di dunia tidak seindah apa yang kita pengenin, kita bikin di surga rumah yang terindah. Kalau Allah bikinkan istana itu dengan semua fasilitasnya yang Allah kasih, kan digambarkan oleh Allah, tajri fiha, nanti akan mengalir. Apa yang mengalir? Anhar, sungai-sungai yang mengalir. Ya, kayak itu yang sebagai motivasi kita nih Pak. Sebelum kita masuk ke bab yang lain, saya akan kasih motivasi supaya kita jangan ninggalin sholat sunnah qobliyah. Kerjain. Kalau pikir kita ini berarti seberapa sih? Sesulit-sulitnya kita hidup di dunia, jangan bikin sulit di akhirat. Sesusah-susahnya kita hidup di dunia, jangan nanti di akhirat susah lagi. Bikinlah keindahan. Sekaya-kayanya orang mati di dunia, dan ketika orang itu mati di dunia, kuburannya sampai Pak. Orang kaya mau orang kagak kaya, kalau mati kuburannya sama. Mau tuh kuburan yang mahal, mau kuburan yang murah, sama dipendam juga. Ada orang beli kuburan 3 juta, ada orang beli kuburan 200 juta, sama dalam tanah juga, dipendam juga. Tapi kebahagiaan di akhirat tidak akan pernah mati selamanya. Kita nikmatin itu dulu. Mungkin dulu rumah kita belum bertingkat-tingkat, besok kita bertingkat Pak. Istana kita bertingkat, kita bisa naik ke atas. Kalau sekarang namanya ada rooftop apa ya? Ada di atas tempat kita nongkrong, tempat kita kongko. Ada semua. Apa yang dulu kita hayalin di dunia, Allah kasih. Nah, makanya Nabi memberikan solusi. Kalau kita sehari semalam bisa kerjain 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, Allah akan kasih rumah di surga. Ya, nah itu motivasi. Ya, sebelum kita belajar kepada yang lain. Kemudian sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Ya, itu sholat sunnah duha. Yang kedua, sholat sunnah wudhu. Rakaat 2 rakaat al-wudhu'i. Sholat sunnah wudhu itu qabla jafafi, sebelum mengering nih air wudhunya. Dikatakan di sini mamin ahadikum yatawaddahu, kalau ada di antara kita ini berwudhu, fayuhsinul wudhu'a, kemudian sempurna di wudhu kita, wajib sunnah kita kerjain semua. Summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli raka'ataini, dia salat 2 rakaat. Yaqbalu alaihima, maka Allah akan terima tuh di antara 2 salat kita tadi, illa wajabat lahul jannah, kecuali Allah katakan orang ini wajib masuk surga.
Makanya kan kalau saya pikir-pikir nggak ada yang susah kan ya. Habis wudhu sholat 2 rakaat wajib tahul jannah. Wajibnya orang ini wajibnya orang ini masuk surga, masuk. Ya. Kemudian tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat tahajud, yaitu sholat tahajud. Ya, wa yundamu ihya'il layalil 'aidaini, dan lebih diutamakan lagi ketika kita malam-malam Idul Fitri, Idul Adha, itu perbanyak sholat malam. Karena di Idul Fitri dan Idul Adha itu malam yang mustajabah. Kemudian walayalil ashril akhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian walayalil ashri min Dzulhijjah, 10 hari pada malam-malam Dzulhijjah, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, malam hari raya Idul Adha. Kemudian walailatul nisfi min syahr Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Ini sering saya ingat ini, Asrul Akhir, 10 hari di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita sholat malam seakan-akan kita sholat setahun. Ya, malam nisfu Sya'ban, tidak hanya berhenti kita baca Yasin ba'dal maghrib, tapi terusin nanti malam harinya. Ya, ini yang dianjurkan. Wa yudam, dan disunahkan kalau kita sholat tahajud itu al-iksar minal istighfar bil ashar, kita banyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah, apalagi yang kita baca sayyidul istighfar. Tuh, ya. Nah itu malam-malam tahajud kalau kita kerjain. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah itu apa? Sholat istikharah adalah qalabu ma fihil khair wa takunu fil umuril mubahah. Sholat istikharah itu adalah meminta kebaikan dari urusan-urusan yang mubah. Kenapa? La ya'rifu wajh as-shawab, karena kita nggak tahu nih kira-kira di antara dua ini mana yang benar nih. Ya. Wa hiya raka'atani, salatnya itu 2 rakaat. Ya. Jadi salat istikharah itu adalah salat meminta petunjuk dari Allah, kira-kira di antara dua yang baik ini mana yang terbaik. Ya, itu namanya salat istikharah. Wa yustahabu, dan disunahkan ibtida'u hadat doa. Disunahkan itu setelah kita sholat kita berdoa. Nah, doanya itu dimulai dengan bilhamdalillah, dengan alhamdulillah. Kemudian kita mulai dengan wassalatu ala nabi, baca sholawat kepada Nabi. Ya, nah itu sholat istikharah. Kemudian sholat sunnah lagi yang kemarin sudah kita bahas, sholat sunnah tasbih. Wa yaf'aluha al-muslimu, dan dikerjakan oleh orang muslim fi kulli waqtin, boleh setiap saat, la karahah, tidak ada kemakruhannya. Ya, aw fi kulli yaumin, ataupun setiap hari atau sehari semalam ada yang kita kerjain itu waktunya. Wa illa, kalau enggak kulli usbu'in aw jum'atin, setiap minggu atau setiap Jumat. Kalau enggak au syahrin, setiap bulan, atau enggak awil umuri, atau enggak dalam seumur sehidup. Artinya seumur hidup kita pernah ngerjain tasbih, ya. Nah, di sini dikatakan wa dia arba'u raka'atin, salat tasbih itu 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli, dan setiap rakaat itu wa yaqra'u kulli raka'atin fatihatal kitab, baca al-fatihah, ya. Kemudian wasurah, baca surah, bitaslimatin atau taslimataini, boleh 4 rakaat langsung dengan 1 salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yaqulu,
fiha salasumi'ati marrah. Itu kalau dijumlah 4 rakaat semuanya itu ada 300 kali kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa fi kulli rak'atin 75 tasbihah. Satu rakaat itu hitungannya 75. Kalau 4 rakaat kan 300. Ya. Nah, itu kalau kita mau ngerjain salat tasbih. Nah, faqadasana 15. Summa kemudian ba'dal qiraah wa fil ruku' wa rafi'u wa kulli sajadataini. Jadi setelah kita Allahu akbar, di sini dikatakan sebelum kita baca surah atau baca Fatihah, kita baca 15. Misalnya kita baca sholli sunat tasbih arba raka'atin Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Kemudian kita baca alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 15 kali. Baru kita alhamdulillahi rabbil alamin. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Nah, sebelum kita mau rukuk baca lagi itu 10. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 10 baru Allahu akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 10 baru setelah itu kita sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, itu kita mengerjakan sholat tasbih 4 rakaat. Boleh satu salam, boleh sekaligus 5. Kemudian sholatul hajah, sholat hajat, wa hiya arba'u raka'atin ba'da isya wa qila rak'atani. Sholat hajat itu 4 rakaat, sebagian mengatakan 2 rakaat dikerjakan ba'da isya. Ya. Warada fil hadisil marfu' annahu yaqra'u fil ula al-Fatihah marrah wa ayat al-kursi salasah. Kalau kita mengerjakan sholat hajat dalam hadis yang marfu itu dikatakan setelah kita baca Fatihah kemudian kita baca ayat kursi 3 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Selesai. Ulangi lagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai, ulangi lagi. Ya. Wa fi kulli min ats-tsalas as-sabiqah yaqra'ul Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhatain marratan. Ya. Kemudian dibaca juga setelah kita baca itu baca Al-Ikhlas, baca Mu'awwidhatain marrah satu-satu. Ya. Nah, itu teori ketika kita mengerjakan sholat hajat. Fa in qara'a hunna, maka kalau kita baca itu ya kullahu mislahunna min lailatul qadri. Wa akhrajahu Tirmidzi an Abdullah ibn Ubay Abdullah bin Ubay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ila Allah hajah, kalau kita punya hajat kepada Allah au ila ahadin min bani Adam atau kepada seseorang dari keturunan Nabi Adam, falyatawadda, hendaklah dia berwudu, wal yuhsinul wudu, dan hendaklah dia menyempurnakan wudunya, wal yusalli raka'atain, dia salat 2 rakaat, thumma, setelah itu ya dikatakan la insyaallah wal yusalli 'ala nabi thumma yaqul la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal 'ismata min
ismata min kulli wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Jadi teori sholat hajat, kalau kita ada keperluan kepada Allah atau kepada makhluk, kita sholat 2 rakaat boleh 4 rakaat. Ya, ketika kita baca suratul Fatihah, itu di situ dalam hadis yang marfu dikatakan baca ayat kursi 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sekali, rukuk ulangi lagi di rakaat kedua. Ya, selesai kemudian salam, kita minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, itu namanya sholat hajat. Itu dikerjakan kapan? Ba'da isya, yang bagus malam. Ya, nah itu. Nah ini gini Pak, kita tahu sholat hajatnya, terkadang teori, metodenya, caranya kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi ada itu dianjurin. Ya, kita punya hajat, punya apa tadi? Ya Allah yang kasih jalan lah. Baik hajat kita kepada Allah atau hajat kita kepada orang lain. Ya, nah ini bab sholat sunnah yang saya bilang kembali. Kenapa? Karena saya kepengen ada perubahan dalam diri kita. Artinya apa? Ada semangat buat kita itu untuk apa? Untuk tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah. Tadi itu sholat sunnah fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah asar, haramallahu 'alan nar, mengharamkan kita dari api neraka. Kalau kita akumulasi semuanya jadi 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Allah nanti bikinin lagi kita satu istana di surga. Yang kagak mau kitanya, yang kagak mau kita. Jangan sampai nanti kalau sudah sampai uzur, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah sampai nih, ya istilahnya sekarang kita masih hidup tapi udah uzur, pikiran udah ngelantur, bangun udah gak bisa, selesai Pak, selesai. Ini cerita orang yang sakit ke saya. Jadi ketika dia jatuh sakit, baru disedih Allah, dan nggak bisa ngapa-ngapain, kita dah berobat sono, berobat sini, begini gak ada perkembangannya. Sholat dibantuin, duduk dibantuin, buang air kecil dan gak bisa di tempat tidur aja. Ya Allah, baru tadi ngomong, padahal kita pengen ngerjain kemarin yang kita udah pelajari. Mungkin saya ingatin kita, saya diingatin sama yang sakit, sama yang sakit ingatin saya. Walaupun dia cerita, tapi kan jadi peringatan buat saya. Tidak berobat kemana aja, belum Allah takdirkan sembuh, belum, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, kakinya udah, ya akhirnya kan dia berharap cuma satu. Ya, kalau memang ini jadi jalan terbaik, saya harus balik, ya udah saya balik. Saya bilang jangan begitu. Kira-kira kita udah siap belum bekalnya kalau balik? Betul. Jadi saya ingat ini jamaah, kita kan masih sehat, ada kesempatan. Yang paling sakitnya kita meluang, angin, liangan, itu doang. Tapi kan masih bisa kita kerja. Jangan tinggalin dah. Ya. Nah kemudian di bab nanti kita bahas lagi tentang sujud-sujud. Nah tapi diseling dulu dengan beberapa di sini dikatakan terkait. Pertama ada tahajud. Waqtala fi adad rakaat tahajud Nabi. Ada perbedaan berapa sih bilangan tahajudnya Nabi? Fi hadis Zaid ibn Khalid wa Ibn Abbas innahu 13 raka'atan. Ada yang mengatakan Nabi itu 13 rakaat min al-witir salasan, 13 rakaat dengan witir
satu hadis mengatakan 11 rakaat. Fi hadits salasah. Kalau misalnya itu 11 rakaat witir 3 berarti tahajudnya 8 rakaat. Ya. Qala Ibnu Qudamah yahtamilu annahu shalla fi lailatin 13 wa fi lailatin 11. Terkadang Nabi sholat langsung 13 rakaat, terkadang Nabi mengerjakan 12 rakaat. Artinya Nabi sholat tahajud tidak ditinggalkan. Terkadang 13 rakaat, terkadang 11 rakaat dengan witir 3 rakaat. Qira'at mutahajjid, apa yang dibaca? Yustahabu ayyaqra'ah. Disunahkan ketika kita sholat tahajud itu juz'an minal Qur'an minat tahajud, bacalah ya beberapa juz dari Al-Qur'an. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi kana ya'maluhu, Nabi itu mengerjakan begitu. Wa huwa mukhayyarun bainal jahri bil qira'ah awil israr, terkadang baca nyaring, terkadang bacanya enggak nyaring. Illa annahu in kana jahru ansyadu lahu fil qira'ah. Kalau Nabi bacanya nyaring, Nabi benar-benar sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi aghfir li mudkhala sidqin wa akhrijni. Nabi bersemangat tuh bacanya. Ya. Al-kana bihadrati man yastami' qira'ah aw yantafi'u biha bil jahri afdal. Baca yang nyaring itu lebih utama biar kita gak ngantuk, semangat bacanya. Wa in kana qariban minhu man yatahajjab bihi, ya kalau misalnya ya agaknya juga boleh agak rendahkan dikit fal israr qabla, bacanya si ya. Jadi bacaan tahajud apa? Juz'an minal Qur'an, apa aja yang ada di Quran yang mau kita baca itu boleh. Ya. Wa man kana lahu tahajjud fa fatahu istahabba lahu qada'uhu baina sholatil fajri wa dhuhri. Begitu juga boleh orang mengqadha tahajudnya, tapi dia itu orang yang enggak pernah meninggalkan tahajud. Kapan? Ketika masuk waktu subuh atau nanti sebelum masuk waktu subuh. Ya, di sini wa man kana lahu, dan bagi orang yang senantiasa bertahajud, fa matahu, dia tinggalkan istahabba, disunahkan lahu qada'uhu baina sholatil fajri wa dhuhri, antara sholat subuh dan zuhur. Artinya di Jumat juga boleh. Kalau sholat tahajud pagi-pagi semalam mau kelupaan, emang tiap malam kan nggak pernah tinggal, itu boleh. Ya. At-tatawwu masna memang disunahkan, wa sholatu tatawwu fil laili, salat malam itu ya 2 rakaat kama seperti yang diungkapkan oleh Asy-Syafi'iyah, madzhab Syafi'i. Ya. At-tatawwu jalisan, bagaimana kalau kita salat sunat duduk? La khilafi ibahatin tatawwu jalisan, boleh kalau ada orang yang mengerjakan salat sunat secara duduk. Wa innahu fil qiyami afdal, memang kalau diri lebih utama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla qa'iman fa huwa afdal, kalau ada yang salat berdiri itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan, kalau ada orang yang salat duduk, falahu nisfu ajril qa'im, dia dapatin pahala setengah daripada pahalanya orang yang salat berdiri. Ya. Yustahabul mutatawwi jalisan an yakuna fi halil qiyami mutarabbi'an, kama qala al-Malikiyah, li anna al-qiyama yukhaliful qa'ud wa yanbaghi an tukhalifa hay'atuh. Jadi kalau memang kita bisa berdiri sebaiknya berdiri, kalau nggak bisa sudah duduk, yang penting jangan tinggalkan sholat sunnahnya gitu. Mau sholat sunnah qobliyah, ba'diyah sampai duduk boleh, tidak apa-apa. Ya.
Nah yang paling akhir ya nanti kita lanjutkan Al-Quran afdhalul dzikri. Quran itu adalah zikir yang paling utama. Al-Quran afdhalu min sa'iril dzikri. Ya, Quran itu adalah ya zikir yang terbaik daripada zikir-zikir yang lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi, yaqulu Rabbi subhanahu wa ta'ala man syaghalahul Quran, barang siapa yang kehidupannya senantiasa disibukkan dengan Quran, wa dzikri an mas'alati, kalau misalnya dia mengingat aku dalam berbagai masalah-masalahnya, itu afdalu ma utiyal sa'il, maka aku akan berikan yang terbaik daripada yang dia minta. Wa fadlul kalam, dan seumpama-utamanya ucapan kalamullah ta'ala ada sa'iril kalam, lebih bagus kita baca Quran dibandingkan alam-alam yang lain. Ka fadlillah ta'ala ada khairi khalqi, sebagaimana keutamaan Allah daripada makhluknya. Ya, nah, karena di sini banyak pembahasannya terkait dengan Al-Quran yang perlu jadi sebuah ya, renungan buat kita nanti sebelum masuk kepada bab tentang sujud-sujud apa saja. Nah ini Pak, maka saya berharap nih Jumat besok saya ingatkan lagi, jangan sampai nanti kita ini kelupaan. Kejar 12 rakaat dalam sehari supaya Allah bangunkan kita satu istana di surga. Ya, kita tutup majlis kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala bencana musibah, penyakit zahir dan batin. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah berpulang rahmatullah dari seluruh keluarga kita jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita yang berdiri wakaf mengatur dari masjid dan majlis kita ini. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, Allah terima semua amal ibadah, dapatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan Allah limpahkan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang limpah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, terhindarkan kita dari wabah dan penyakit. Kita semua bisa melaksanakan ibadah haji berziarah kepada Rasulullah SAW. Dan saya mohon didoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren masih berlangsung. Mohon didoakan mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa pada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan wakaf dan hartanya. InsyaAllah semua akan diganti oleh Allah dengan pekerjaan yang terbaik. Hajat yang diqabul dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya Allah, ya Allah, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.